Tuhan Yesus. Tuhan Amin. Yesus, kami cinta Amin. padamu Tuhan. Malam hari ini, Amin. sungguh kami bersandar padamu, Benar. Tuhan membicarakan Yesus. perkataan-perkataanmu yang tinggi, Amin. dalam, luas, Amin. dan terjangkau Amin. oleh kami Ya. Tuhan. Wah, Amin. Tuhan. Tanpa belas kasihan-mu, Amin. kami tidak mampu menjamah firman-mu, memahami, melihat Amin. visi. Tuhan Oh, Yesus. tanpa pertolongan belas kasihan-Mu, kami gelap ya Amin. Tuhan. Kami Ya, tidak bisa benar. melihat terang itu Tuhan. Tuhan Amin. Yesus. Oh, malam hari ini kami khusus ingin melihat perkara doa ya Tuhan. Oh, Amin. amin. Dan pelayanan firman. Amin. Tuhan Yesus. Biarlah Amin. selubung-selubung kami kau angkat Oh, Amin. benar. melihat perkara doa yang sesuai dengan hasrat Amin. hatimu, Amin. doa yang Amin. sesuai dengan tujuanmu ya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sungguh kami bersandar padamu malam hari ini, Amin. Tuhan Yesus. Amin. Kami Ah, cinta padamu Tuhan. amin. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Ya, puji Tuhan, saudara-saudari, kita masuk ke FKKP yang baru. Amin. Buku FKKP ini berjudul Ministry Firman dari Penyaluran Allah bagi Ekonomi Allah. Minggu pertama yang akan kita masuki berjudul Bertekun dalam Doa dan Pelayanan Firman. Ya, mohon Tuhan belas kasihani kita. Judulnya sih kelihatannya sepertinya biasa ya, tetapi saya merasakan ada kedalaman yang luar biasa di balik judul tentang doa dan pelayanan firman, khususnya mengenai doa ini, saudara-saudari. Baik, jadi di rawatan pagi hari pertama, kita bisa melihat bahwa dalam pemahaman umum tentang doa, saudara-saudari atau kebanyakan orang Kristen memahami bahwa doa itu semacam pengajuan permohonan kepada Allah ya, untuk meminta suplai keperluan sehari-hari, kesembuhan, penyelesaian masalah, memohon kepada Tuhan untuk hal-hal itu. Itu tidak kita katakan sebagai salah, tetapi pemahaman doa yang semacam itu tuh terlampau dangkal, ya bahkan kurang tepat. Ya. Karena itu malam hari ini kita akan menyoroti satu ayat, ya saudara-saudari, di dalam Roma 8 ayat 26 dan 27. Sebagian besar berita ini menyoroti ayat ini ya saudara-saudari. Ayatnya kita sudah sering kali dengar, bagaimana Roh membantu kita dalam kelemahan kita, karena kita tidak tahu bagaimana caranya harus berdoa. Tetapi Roh itu membantu kita berdoa. Ya. Nah, kita akan melihat ini. Kemudian di hari pertama dan hari kedua yang membahas ayat ini, memberikan kepada kita definisi dasar dari doa macam ini, yaitu doa di mana Roh itulah yang membantu kita berdoa. Ya. Menurut hari pertama dan hari kedua, nanti saudara-saudari akan memasuki poin-poin ini, yaitu doa yang melibatkan dua pihak. Doa itu bukan manusia sendirian berdoa, melainkan saling kontak antara Allah dengan manusia.
Doa itu adalah berdoa bersama Allah. Bahkan masuk lebih dalam, doa itu sebetulnya menghirup Allah, dipenuhi Allah. Ya, akhirnya Allah mendapatkan teman koordinasi. Akhirnya dalam doa kita bekerja sama dengan Allah, mengekspresikan Allah. Akhirnya merampungkan tujuan Allah, ya ini apa? Allah berbaur dengan manusia. Nah, saudara-saudari, beban saya pada malam hari ini bukan hanya sekedar ingin menyampaikan poin-poin ini, tetapi memberikan dasar Alkitabnya. Kenapa kok FKKP mendefinisikan doa itu seperti ini? Ya, saya ingin memberikan dasar Alkitabnya ya untuk meneguhkan berita-berita FKKP ini. Ya, itu beban saya yang pertama. Karena itu sebagian besar berita ini akan membahas perkara doa ini. Dan beban yang kedua itu menguraikan Roma 8 ayat 26 dan 27 ini. Saya ingin soroti berulang-ulang dari beberapa bagian aspeknya. Ya, karena ini ayat yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Jadi sebagian besar berita ini akan menyoroti ayat ini, mengupas ayat ini, saudara-saudari. Ya, mari kita masuk Roma 8:26 ya, bahwa Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ya, sebab apa? Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Dulu saya menganggap bahwa kelemahan yang diekspos oleh ayat ini ya ketidaktahuan kita bagaimana berdoa. Dulu saya menganggap seperti itu, tetapi ketidakmampuan berdoa dalam ayat ini itu tidak muncul secara tiba-tiba, saudara-saudari. Ya, dalam ayat-ayat sebelumnya, kalau Anda membacanya dengan seksama, Paulus menggambarkan tentang penderitaan hidup di zaman sekarang, bagaimana seluruh ciptaan itu mengeluh, kita pun orang-orang percaya mengeluh, keluhan-keluhan kita tuh karena kita menantikan tubuh yang baru, sebab tubuh kita yang fana sekarang ini memang banyak mendatangkan penderitaan, keterbatasan, sehingga kita mengeluh. Ya, dan yang paling lemah adalah perkara kita tidak mengerti rencana Allah. Ini kelemahan kita yang paling fatal. Jadi sebelum Roma 8 ayat 26 muncul, Paulus sudah memberikan dulu perkataan-perkataan tentang keadaan penderitaan, kelemahan yang dalam ayat 18 sampai 25. Nah, setelah semua kondisi negatif itu disampaikan, barulah muncul ayat 26 ini bahwa kelemahan kita adalah dalam hal berdoa. Ya. Artinya apa, saudara-saudari? Artinya kelemahan yang disebut di dalam ayat 26 ini memiliki arti yang lebih luas. Ya. Dibanding sekedar hanya ketidakmampuan berdoa. Ketidaktahuan bagaimana harus berdoa. Lebih luas dari sekedar itu. Kelemahan di dalam Roma 8 ayat 26 ini adalah kelemahan total kita, saudara-saudari. Kelemahan kemanusiaan kita yang rapuh, terbatas, fana, berdosa, mudah dikalahkan. Di tengah-tengah dunia yang rusak ini. Ya.
mulai dari keterbatasan fisik, ya, keterbatasan fisik juga membuat kita nggak bisa berdoa seringkali, saudara-saudari. Tetapi yang lebih berat itu keterbatasan moral, saudara-saudari. Kecenderungan kita yang berdosa, ketidakmampuan kita di dalam menanggung penderitaan. Itu semua kelemahan yang membuat kita tidak dapat berdoa, saudara-saudari. Tetapi yang paling utama itu kelemahan atau keterbatasan di dalam pemahaman, pemikiran kita tentang bagaimana memahami kehendak Allah. Itu adalah kelemahan kita yang paling sungguh membuat kita kesusahan, gitu, saudara-saudara. Kelemahan dalam pemahaman kita, pengertian, pikiran kita dalam hal apa? Memahami kehendak Allah. Ya, pemahaman pikiran kita dalam hal memahami kehendak Allah begitu lemah. Kita tidak dapat melihat bagaimana masa depan. Ya, apa yang terbaik untuk kita nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kita nggak tahu. Ya, sehingga kita nggak mampu untuk menyelaraskan, mencocokkan antara keinginan kita dengan kehendak Allah. Kita buta, kita lemah sekali dalam hal ini. Kita ini makhluk ciptaan yang sangat terbatas. Sulit memahami Sang Pencipta yang tak terbatas. Seringkali dalam penderitaan kita bingung. Apakah kita harus berdoa agar Tuhan melepaskan kita dari penderitaan? Atau kita harus meminta Tuhan beri kekuatan menjalani penderitaan? Kita bingung. Ini semua kelemahan yang membuat kita nggak bisa berdoa, gitu. Kenapa? Karena doa itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Itu hukumnya, itu prinsipnya. Karena doa-doa itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kita nggak bisa berdoa. Itu kelemahan kita, saudara-saudara. Ya, jadi pemahaman-pemahaman yang barusan saya sampaikan, itulah yang mendasari garis besar FKKP hari pertama. Ya. Di mana dikatakan berdoa, itu berarti kita menyadari bahwa kita bukan apa-apa. Dan bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ini menyiratkan bahwa doa adalah penyangkalan diri yang sebenarnya. Ya, mengenai kelemahan-kelemahan kita tadi saya sampaikan dengan kuat agar kita bisa memiliki hati yang semacam ini. Ini modal awal untuk kita bisa berdoa, yaitu apa? Menyadari bahwa kita bukan apa-apa. Tidak bisa melakukan apa-apa. Kita harus menyangkal diri kita karena memang diri kita tidak bisa apa-apa. Diri yang tidak bisa apa-apa ini harus disangkal. Jangan dimajukan ke depan. Ya. Kelemahan-kelemahan yang tadi saya sampaikan itu harus menyadarkan kita bahwa memang kita harus mencari kehendak Allah. Asalkan kita tahu kehendak Allah, baru kita bisa berdoa. Ya, seorang pendoa itu adalah orang yang mencari kehendak Allah. Ya, saya dulu adalah salah seorang yang bodoh, merasa mampu berdoa. Karena sebelumnya saya di kekristenan ada di dalam satu tim doa. Wah, merasa paling ahli gitu dalam hal berdoa. Ya, jangan pernah berpikir bahwa kita mampu berdoa, saudara-saudari. Apalagi merasa ahli di dalam berdoa. Kalau hanya sekedar punya kata-kata yang fasih ketika berdoa, itu
nggak ada artinya itu kata-kata yang fasih. Jangan karena kata-kata fasih berdoa menjadikan kita merasa mampu berdoa. Ya, di dalam sistem hierarki kekristenan, ya, ada banyak orang merasa bangga karena sering diminta untuk mendoakan orang lain. Ya, jemaat-jemaat yang tidak terdidik menganggap doa-doa orang-orang tertentu itu lebih manjur daripada doa-doa orang lain. Itu semua tipuan setan, saudara-saudari. Tidak ada yang mahir di dalam berdoa. Di hadapan Allah itu tidak ada orang yang hebat dalam berdoa, itu nggak ada. Ya, di hadapan Allah, di mata Allah, dalam pandangan Allah, orang yang mahir berdoa itulah orang yang kehilangan rasa percaya dirinya. Orang yang menyadari bahwa tanpa Allah, ia tidak tahu bagaimana harus berdoa. Orang yang di hadapan Allah mahir berdoa itu orang yang mengakui, oh, aku tidak punya apa-apa, aku tidak bisa apa-apa. Itu modal untuk kita berdoa. Ya. Berdoa itu apa? Definisi yang sesungguhnya dari doa itu artinya bergantung kepada Allah. Jadi lucu dan aneh jika orang merasa mahir berdoa, merasa mampu dan ahli berdoa. Saudara-saudari, ketidakpercayaan kepada diri sendiri itu adalah awal doa yang sejati, saudara-saudari. Itulah mengapa kita harus sangat melihat makna daripada Roma 8 ayat 27. Ya, bahwa roh itu bukan kita. Hanya roh itu yang doa-doanya sesuai dengan kehendak Allah. Hanya roh itu, saudara-saudari. Ya. Nah, kita akan melihat perkara ini. Apa maksudnya roh itu? Kok bukan manusia? Ya. Mengapa Roma 8 ayat 27 berkata roh itu sesuai dengan kehendak Allah berdoa? Pernah nggak Anda menyadari bahwa roh itu berdoa? Saudara-saudari. Karena itu di sini saya menemukan satu istilah bahwa ya doa yang sejati itu adalah doa perbauran. Nah, ini kita akan lihat apa maksudnya doa perbauran. Ini belum pernah saya dapatkan puluhan tahun di kekristenan. Belum pernah saya dengar ada yang namanya doa perbauran ini, saudara-saudara. Doa perbauran ini bukan sekedar manusia mengucapkan doa-doa, bukan. Itu pemahaman umum orang-orang Kristen. Bahwa berdoa itu artinya mengucapkan kata-kata doa kepada Tuhan. Itu bukan doa perbauran. Doa perbauran itu bukan sekedar itu. Tetapi Roh Kudus, Roma 8 ayat 27. Roh itu berdoa menurut kehendak Allah. Melalui dan di dalam manusia. Saudara-saudara. Ya, inilah kedalaman daripada Roma 8 ayat 27. Dengan kata lain, doa yang sejati, doa perbauran ini adalah doa dua pihak yang dibaurkan. Roh itu di dalam manusia berdoa. Saudara-saudari, betapa luar biasanya ini. Ya, berapa kali Anda mendengar perkara ini bahwa roh itu dan manusia dua pihak dibaurkan di dalam satu doa. Ya. Walaupun demikian doa-doa itu tetap diprakarsai, diawali, diinisiasi oleh roh itu, bukan oleh kita. Karena hanya roh itu yang tahu kehendak Allah. Ya. Dengan demikian, yang dinamakan doa perbauran itu bukan sekedar manusia berdoa. Bukan.
saudara-saudari. Tetapi roh itu berbaur dengan manusia, roh itu di dalam manusia, roh itu mengenakan manusia, bersatu dengan manusia, tetapi manusia di sini tetap ikut berdoa, saudara-saudari. Manusia di sini tetap ikut berdoa, bukan artinya tidak ada kesadaran. Manusia ini tetap ikut berdoa di dalam satu doa perbauran. Ya, di luarnya kelihatannya seperti manusia itu berdoa. Tetapi di dalam, roh itu yang menguasai doa. Yang menginisiasi doa. Inilah maksud Roma 8 ayat 27. Ini berarti ada dua pihak menyatakan doa yang sama. Kalau dua pihak ini punya keinginannya masing-masing, maka tidak akan ada doa perbauran. Ya. Jadi doa perbauran ini sebetulnya itu ekspresi daripada kehendak Allah itu sendiri. Ya. Di mana Allah menyatakan dirinya sendiri dan keinginannya melalui doa-doa manusia. Tuhan Yesus, betapa dalamnya perkara ini. Ya, doa perbauran inilah yang sebenarnya dibicarakan nanti di FKKP hari pertama dan hari kedua yang akan kita masuki minggu depan. Saudara-saudara, ini suatu perkara yang sangat dalam. Kita harus berdoa. Sementara berita ini disampaikan, berdoa, saudara-saudari, agar Tuhan merahmati kita semua. Ada pembicaraan Allah yang jelas dalam perkara ini. Karena ini adalah sesuatu yang sangat vital. Kita perlu berdoa. Ya. Dulu waktu saya di kekristenan, ada perkataan yang saya rasa sangat dalam. Bahwa berdoa itu sebetulnya dua arah. Wah, pertama kali saya dengar ini dulu, luar biasa ya. Doa tuh dua arah. Bukan hanya manusia berdoa kepada Allah, satu arah, bukan, tapi dua arah. Tetapi setelah saya melihat kedalaman berita FKKP kita minggu depan, itu tidak cukup dalam dua arah. Karena kesannya Allah itu di surga, kita itu tidak di bumi berdoa. Ada dua arah. Allah dari surga ke kita kepada Allah di surga. Sedangkan malam hari ini kita akan melihat bahwa roh itu di dalam roh kita berdoa. Ini jauh lebih dalam dari sekedar konsepsi doa dua arah, walaupun itu sudah agak lumayan. Ya. Di rawatan pagi hari pertama dikatakan bahwa setiap doa yang benar-benar memenuhi standar pasti memiliki keadaan saling mengalir antara Allah dengan manusia. Ya, ini saling mengalir. Ya, di dalam aliran inilah manusia bersatu dengan Allah, saudara-saudara. Allah dan manusia, manusia dengan Allah bersatu dalam satu aliran. Ya, seperti satu sungai mengalir, tetapi di dalamnya ada dua roh berbaur. Ya, roh Allah dan roh kita. Satu aliran. Ini bukan sekedar lagi dua arah. Seperti orang menelepon gitu dua arah. Bukan, ini seperti satu kesatuan mengalir. Satu yang sangat indah, saudara-saudari. Dan mengenai perkara ini saya jadi teringat Roma 7 ayat 37 dan 39. Bahwa di sana dikatakan bahwa kita yang percaya itu memiliki roh yang mengalir di dalam diri kita. Seperti sungai itu. Ya, jadi roh itu di dalam diri kita. Ya, itu mengalir seperti sungai. Dan kita pun juga berbaur di sungai itu. Saudara-saudari. Jadi perkara doa saling mengalir ini yang menurut
perawatan pagi hari pertama ini sangat dalam, saudara-saudari. Karena itu benar-benar Anda harus terus memperhatikan berita ini. Ya. Jadi mengenai ini, pembauran roh itu. Dulu saya berpikir selain 1 Korintus 6 ayat 17, di mana ya ayat yang mengatakan bahwa roh itu tuh dibaurkan ke dalam diri kita. Ternyata banyak. Ya, salah satunya Efesus 3 ayat 16 di sini. Ya. Kalau kita baca dengan seksama sesuai teks aslinya, ayat ini tuh memperlihatkan pembauran roh itu ke dalam jiwa kita. Ya. Yaitu yang saya tandai warna kuning itu. Ya, melalui rohnya ya ke dalam manusia batiniah, yaitu roh kita. Jadi ini ada satu konsep di mana rohnya itu ke dalam. Kalau di LAI itu di dalam, seharusnya pakai kata ke, ya, ke dalam manusia batiniah. Dan manusia batiniah di sini adalah roh kita. Tetapi hasilnya apa? Hasilnya Kristus tinggal di dalam hati, bukan di dalam roh. Ya, di dalam hati. Ya, oleh sarana iman. Asal kita terus melaksanakan iman ini, yaitu apa? Terus bersandar kepada Dia, terus menikmati Dia, maka hasil daripada rohnya ke dalam manusia batinia, itu Kristus tinggal di dalam hati. Ya, kalau di hari kelima, FKKP kita dijelaskan bahwa di dalam hati itu ada pikiran, ada emosi, ada tekad. Apa? Ini jiwa, ditambah dengan satu bagian roh kita, hati nurani. Jadi, Kristus tinggal di dalam hati, itu adalah Kristus menyebar ke dalam jiwa. Ya, tetapi dikatakan bahwa yang menyebar itu roh itu ke dalam. Ya, semoga saudara-saudari bisa menangkap ini. Inilah salah satu ayat yang meneguhkan tentang pembauran roh. Jadi semua penjelasan itu, ya, dan karena waktu saya tidak bisa menjelaskan lebih banyak bagian-bagian Alkitabnya, tetapi garis besar hari kedua ini dasarnya itu seperti yang tadi saya sampaikan. Pertama, ada roh itu berdoa di dalam kita, lalu dia mengalir sebagai sungai, lalu Kristus membangun. Itu semua adalah perkara pembauran roh itu ke dalam jiwa kita, saudara-saudari. Jadi dasarnya seperti itu. Yang mendasari garis besar hari kedua. Ya, di mana dikatakan doa-doa yang sejati itu adalah doa-doa yang dibaurkan dengan Allah roh. Ya, bahwa doa itu seharusnya merupakan doa bersama. Di mana Allah dibaurkan dengan roh kita. Doa-doa yang sejati, itu doa yang melibatkan Allah dan manusia. Ya, itu adalah hasil dari roh Allah dibaurkan dengan roh manusia dibaurkan dengan roh Allah. Dalam doa macam ini, Allah dan manusia dibaurkan bersama. Allah adalah pemrakarsa dan motivator doa. Allah berdoa di dalam manusia, manusia berdoa di dalam Allah. Luar biasa, inilah judulnya tadi apa minggu pertama? Bertekun dalam doa. Kedengarannya sangat biasa sekali. Tetapi di balik judul ini ada kedalaman yang sedemikian. Ya. Kemudian ada yang sangat menarik juga ya di hari kedua tentang doa Elia. Ya, bahwa menurut teks aslinya ya kata bersungguh-sungguh berdoa itu sebetulnya harusnya diterjemahkan dengan berdoa dengan doa. Apa maksudnya?
berdoa dengan doa. Ya. Elia berdoa dengan doa, itulah yang menyebabkan hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Luar biasa. Ya. Ini bukan Elia berdoa. Gitu. Kenapa Yakobus tidak mengatakan Elia berdoa? Kenapa? Kenapa Yakobus mengatakan Elia berdoa dengan doa? Apa maksudnya? Saudara-saudari, artinya kalau berdoa dengan doa, artinya doa itu sudah ada gitu sebelum Elia memikirkannya. Doa itu sudah terlebih dulu ada. Itu maksud dari berdoa dengan doa. Itu bukan doa yang muncul dari pikiran Elia, ya. Kalau doa yang muncul dari pikiran Elia, itu ya hanya cukuplah katakan Elia berdoa. Tetapi tidak, ini dikatakan Elia berdoa dengan doa. Maknanya, ya semoga saudara-saudari menangkap bahwa sebelumnya itu sudah ada doa itu, dan Elia berdoa dengan doa itu. Ya. FKKP menjelaskan bahwa sebetulnya Allah itu telah lebih dahulu berdoa di dalam Elia. Kemudian Elia mengucapkan kembali doa itu. Itulah yang dimaksud dengan berdoa dengan doa. Ya, setiap kata-kata dalam Alkitab itu harus kita perhatikan, saudara-saudari. Ya, kita bersyukur ada catatan kaki. Kita juga bersyukur sekarang mudah untuk mengetahui teks asli. Betapa dalamnya ini perkara doa Elia ini, saudara-saudari. Elia berdoa dengan doa, artinya Allah tuh telah lebih dahulu punya kehendak. Ya, lalu Allah menaruh beban itu di dalam Elia. Ketika Allah berdoa di dalam manusia, Roma 8 ayat 27, roh itu berdoa, itu akan dirasakan oleh kita dalam bentuk beban. Dan itu yang dirasakan oleh Elia, kemudian Elia mengucapkan kembali beban itu. Sebetulnya beban itu adalah doanya Allah, doa roh itu, menurut Roma 8 ayat 27. Itulah sebabnya kenapa Yakobus mengatakan Elia berdoa dengan doa. Ya. Allah lah yang memprakarsai doa Elia. Allah lah yang ingin hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Allah yang ingin. Allah taruh beban itu dalam Elia, lalu Elia mendoakannya. Itulah maksud berdoa dengan doa. Ya, di FKKP juga dikatakan tentang perkataan Andrew Murray. Ya, di mana dia berkata bahwa doa yang sejati itu adalah Kristus yang berumah di dalam kita. Berdoa, memulai doa itu. Ya, Kristus di dalam kita berdoa kepada Kristus yang ada di tahta. Wah, ini kedengarannya aneh ya. Saya pernah mempromosikan perkataan Andrew Murray ini. Akibatnya saya dibully. Karena memang aneh bagi pemikiran alamiah. Yang membuli saya itu bukan orang non-Kristen ya. Orang-orang Kristen bahkan pendeta-pendeta. Aneh dong, Kristus di dalam kita berdoa kepada Kristus di tahta. Tapi itu perkataan Andrew Murray, saudara-saudari. Itulah yang dimaksudkan dengan ya di mana doa, Elia berdoa dengan doa. Doa itu diawali oleh Allah, oleh roh itu, oleh Kristus. Ya. Dan sebetulnya inilah doa perbauran. Walaupun diawali oleh roh itu berdoa di dalam kita, tetapi kita pun ikut berdoa. Karena Tuhan tidak mau berdoa sendirian. Dia ingin berbaur dengan kita. Nanti kita akan melihat sebenarnya inilah tujuan utamanya. Gitu. Berbaur dengan kita. Inilah doa yang sejati. Doa perbauran, saudara-saudari.
Ya, kenapa doa sejati itu harus doa perbauran gitu? Kenapa? Ya, karena prinsip doa itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Itu prinsipnya. Ya, Yohanes 15 ayat 14 jelas. Ia akan mengabulkan kita, doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan Yesus memberi contoh ya di hadapan murid-muridnya. Yesus berdoa itu di hadapan murid-muridnya. Kalau enggak ya enggak mungkin bisa dicatat di dalam Injil. Sebetulnya Yesus sedang memberi contoh ya bahwa bukan kehendakku yang jadi ya tapi kehendakmu walaupun keinginanku adalah cawan ini berlalu ya. Dan doa Bapa kami jelas, jadilah kehendakmu ya. Nah, karena kita tidak tahu kehendak Allah, tadi saya sudah uraikan di awal, maka roh itu membantu dalam kelemahan kita itu. Kelemahan yang paling besar adalah perkara tidak mengetahui kehendak Allah. Ya. Roh itulah yang membantu kita, saudara-saudari. Inilah kenapa alasannya bahwa doa-doa kita harus doa perbauran. Karena kalau enggak, pasti tidak akan bisa sesuai dengan kehendak Allah. Karena apa? Karena sebagai manusia yang jatuh, kita tuh nggak punya keinginan yang sama dengan kehendak Allah. Keinginan kita tuh pasti bukan kehendak Allah. Karena di dalam diri kita tuh ada dosa, ada daging, ada keinginan daging. Pemahaman pun kita lemah, nggak mengerti kehendak Allah. Keinginan pun nggak ada. Akibatnya bagaimana kita bisa berdoa? Kalau kita tidak bisa berdoa, bagaimana kehendak Allah terjadi? Ya, inilah alasannya mengapa roh itu harus berbaur di dalam doa-doa kita. Roh itu membantu kita di dalam berdoa, bukan di luar kita. Ya. Dari dalam. Roh itu bukan di langit menolong kita berdoa, tetapi di dalam mengalir. Dalam mengalir. Ya. Yohanes 7, 38, 39. Roh itu mengalir di dalam kita. Saudara-saudari, tanpa roh itu dibaurkan, sehingga doa-doa kita menjadi doa perbauran, doa kita sudah pasti tidak sesuai dengan kehendak Allah. Sudah pasti. Ya. Hasilnya apa? Kalau doa kita tidak dibaurkan dengan roh itu, kalau doa kita bukan doa perbauran, hasilnya doa kita pasti ditolak. Bukan sekedar ditolak, dibenci, saudara-saudari. Ini prinsip kenapa persembahan Kain ditolak. Ya. Karena di dalamnya ada kemerdekaan, tidak ada perbauran. Ya mungkin Anda tidak meminta hal-hal yang jelek, gitu ya. Anda tidak minta kekayaan, minta mobil mewah, minta uang banyak. Mungkin bukan itu yang Anda minta, gitu ya. Walaupun kedengarannya Anda meminta sesuatu yang baik untuk kebaikan orang-orang, kebaikan saudara-saudari, ya, tetapi kalau bukan doa perbauran, doa itu bukan sekedar tidak didengar, bahkan dibenci. Itu yang dikatakan Amsal 28 ayat 9, Yesaya 1 ayat 15. Ya. Aku tidak akan mendengarkan doa macam itu, kata Tuhan. Bahkan banyak orang menjadikan menyeru nama Tuhan hanya sebuah mantra. Ya bisa juga itu. Siapa bilang enggak? Ya, karena itu harus berlatih menyeru nama Tuhan yang benar. Ya, jangan sampai menyeru nama Tuhan jadi mantra. Menyeru nama Tuhan bukan jadi perbauran, doa perbauran. Menyeru nama Tuhan yang sesungguhnya itu adalah satu doa perbauran. Roh itulah yang mendorong kita dari dalam.
Tapi kalau tidak hanya sekedar mantra, Yeremia 11 ayat 11, Mika 3 ayat 4 mengatakan, walaupun kita berseru, ya Tuhan nggak dengar, Tuhan nggak balas, Tuhan nggak jawab. Ya. Itulah saudara-saudari, kenapa harus doa perbauran? Karena ada sekatan, ada pemisah, Yesaya 59 ayat 1 dan 2, yaitu dosa kita. Kita ini orang berdosa, di dalam diri kita ada dosa, sifat dosa. Karena itu kita perlu terus berbaur dengan dia berdoa. Ya, itu sebabnya lah kenapa kita harus mengingat si pemungut cukai itu di bait Allah. Dia berdoa, Tuhan kasihanilah aku, orang berdosa ini. Tadi ketika kita memulai berita ini, saya ada satu rasa berat. Saya merasa menyampaikan perkara ini tuh begitu sangat tinggi dalam siapa saya. Tetapi berita ini harus tersalurkan Tuhan. Oh, kasihanilah hamba orang berdosa ini Tuhan. Muliakanlah dirimu Tuhan. Karena daging kita itu lemah. Ya, kita harus menerobos daging ini oleh perbauran itu. Roh itu, saudara-saudari. Ya, di dalam Yeremia 11 ayat 14 itu Allah melarang berdoa. Allah melarang Yeremia untuk berdoa. Ya, mungkin Allah tahu Yeremia ingin berdoa untuk bangsa itu. Itu mungkin kasih alamiah dari Yeremia. Allah larang. Allah tidak mau kita berdoa kalau itu maksud kita sendiri. Dan kalau kita terus-menerus berada dalam doa-doa perbauran ini, saudara-saudari, maka ego kita akan hilang. Tapi kalau kita tidak menyadari bahwa doa ini harus berbaur, maka kita mungkin akan seperti yang dikatakan Yakobus pasal 4 ayat 3. Kita akan salah berdoa karena apa yang kita minta itu adalah untuk memuaskan hawa nafsu. Betapa banyaknya doa-doa nafsu macam ini. Kelihatannya rohani, padahal nafsu sebetulnya itu. Itu bukan doa yang dibaurkan oleh roh itu. Ya, jadi inilah saudara-saudari, kalau kita tidak memiliki doa-doa perbauran, doa-doa kita pasti ditolak, bahkan dibenci. Ya. Nah, walaupun kita menyadari ini, lalu kita mulai menuntut Tuhan, aku tidak berani lagi mulai sekarang berdoa sembarangan. Sebelum kita berdoa, mungkin kita bertanya, ya. Nanti kita tetap akan menghadapi satu masalah. Ya. Beban itu mungkin ada di dalam hati kita, tetapi kita tidak dapat mengutarakannya. Kita tidak mampu mengutarakannya karena pikiran kita belum mampu menerjemahkan beban itu. Paulus berkata, aku berdoa dengan rohku, tetapi juga dengan akal budiku. Ini kematangan Paulus. Dia bukan hanya bisa berdoa dengan roh. Dia bukan hanya bisa menyadari beban dari roh, tetapi dia bisa menerjemahkan beban itu ke dalam bahasa manusia. Sehingga bahasa manusia itu didoakan. Doa-doa itu didoakan oleh bahasa manusia. Dan ini adalah doa oleh akal budi. Tetapi jemaat di Korintus hanya berdoa oleh rohnya saja. Itu keadaan kita juga. Kita sering merasakan beban. Tetapi karena kelemahan kita tidak mampu menerjemahkan beban itu ke dalam bahasa Indonesia yang bisa kita doakan kepada Allah. Sehingga hasilnya apa? Kita berdoa itu dengan keluhan yang tidak terucapkan. Kenapa tidak terucapkan? Karena akal budi kita belum seperti Paulus. Kalau Paulus sih berdoanya oleh roh juga dengan akal budi karena dia sudah sangat memahami ekonomi Allah, memahami rencana Allah, pimpinan roh. Dia sudah sangat terbiasa bergaul dengan Allah. Sehingga beban-beban itu bisa dia doakan dengan akal budinya. Tetapi kita seringkali masih belum bisa mengucapkan dengan jelas maksud roh itu.
dengan kata-kata yang jelas dalam bahasa Indonesia yang jelas atau bahasa yang kita pahami apapun bahasanya. Kita belum tahu, kita belum bisa menerjemahkannya. Karena apa? Karena kedalaman itu beban, pergumulan, kerinduan itu begitu sangat abstrak dalam. Tetapi di dalam tuh sepertinya tuh rasanya tuh ingin meledak. Ya, semoga saudara-saudari punya pengalaman ini. Karena mungkin ada juga saudara-saudari yang bingung. Apakah pengalaman macam ini kok sepertinya mau meledak di dalam roh. Ya, ya semoga ini ya Anda alami. Ya, walaupun belum bisa menerjemahkannya nggak apa-apa, ya. Ucapkan saja itu dengan keluhan-keluhan, keluhan-keluhan yang tidak terucapkan oleh bahasa kita. Ya, kalau dulu saya waktu di kekristenan, karena saya memang motivasi saya tulus, saya ingin bisa berdoa, maka saya berdoa dengan bahasa roh, gitu. Ya. Tetapi bukan bahasa roh yang diajarkan populer di gereja-gereja denominasi, karismatik, Pentakosta, bukan. Karena saya menyadari bahwa doa ini tuh adalah doa yang hanya diucapkan kepada Allah di kamar sendirian, gitu. Tetapi setelah saya di pemulihan Tuhan, saya tidak lagi menggunakan itu, tapi saya hanya menggunakan menyeru nama Tuhan. Oh, Tuhan Yesus. Di dalam tuh sepertinya ada satu beban yang kuat ini. Tuhan, ada apa nih Tuhan? Saya masuk ke dalam kamar. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Itu keluhan yang gak terucapkan itu sebetulnya. Nah, saya belum tahu apa itu sebetulnya. Saya hanya menyeru Tuhan, Yesus, Tuhan. Ya terus saya mengalami itu sampai akhirnya beban itu hilang. Dan saya bahagia, saya sukacita. Jadi keluhan-keluhan yang tidak terucapkan itu paling baik ketika Anda rasakan beban itu dengan cara menyeru nama Tuhan. Terus menerus ya. Ketika ada beban, nggak enak gitu di batin. Ketika ada rasa nggak enak apa ya? Nggak enak itu jangan jangan hanya sekedar dianggap nggak enak hati. Bisa jadi itu beban gitu. Segera masuk kamar. Kenapa hatiku nggak enak gitu? Ya. Tapi Anda nggak tahu itu apa itu. Ya itu mungkin roh itu sedang sedang mencari perhatian dari Anda dengan perasaan nggak enak. Semua baik-baik aja, hubungan kita dengan saudara, dengan keluarga baik, dengan istri, dengan suami, dengan anak baik, tapi kok kenapa ada perasaan nggak enak gitu. Segera kita doakan itu. Lama-lama kita akan bisa mulai mengerti dan berdoa dengan lebih jelas. Tetapi walaupun belum bisa, keluhan-keluhan yang tidak terucapkan ini itu sampaikan dengan menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terus sampai beban itu hilang dan ada sukacita. Ya. Inilah Roma 8, 26, 27. Walaupun kita nggak bisa mengucapkannya dengan jelas, itu bukan kegagalan. Ingat, jangan merasa gagal. Ya. Oh, aku belum bisa mengucapkannya dengan akal budiku, dengan bahasa yang bisa dimengerti. Nggak apa-apa, itu bukan kegagalan. Itu memang kelemahan manusia kita yang kita warisi dari Adam. Ya, karena ada sifat dosa daging. Ya, di saat itulah Roh Kudus akan menolong kita. Ketika kita mulai menyeru nama Tuhan, itulah keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bukan hanya masuk ke dalam kamar, dimanapun. Ya, Anda bisa ke samping dulu, menyamping dulu, mencari tempat sepi, atau dimanapun Anda bisa menyeru nama Tuhan. Ya, ini bisa terjadi sering kali. Ya, bukan hanya beberapa hari sekali gitu. Itu setiap hari selalu terjadi. Kita nggak tahu kok apa yang ada di hadapan kita. Kita nggak tahu kebutuhan kita. Akal budi kita nggak bisa memahami rencana Allah. Apalagi akan terjadi nanti 5 menit kemudian, 5 jam kemudian, setahun kemudian, kita nggak tahu. Oleh karena itu kadang-kadang roh menolong kita, menaruh beban itu dalam kita. Sampaikan itu dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Itu sebetulnya doa perbauran, saudara-saudari. Ya. Semoga kita mendapat terang. Jadi apa? Kesimpulannya,
Kesimpulannya, Roh itu membantu kita berdoa, walaupun kita tidak memahaminya, kita taat, kita berdoa bersama dalam satu doa perbauran. Ya, akhirnya apa? Kita dalam kelemahan kita ditolong. Kita tetap bisa berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Luar biasa nggak? Ya, dalam pemikiran kita belum paham kehendak Allah, tapi kita bisa berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Luar biasa kan? Roh itu membantu kita, walaupun dengan keluhan yang tidak terucapkan. Dan bagi saya sekarang, yang saya benar-benar alami, menyeru nama Tuhan itulah, saudara-saudari, bagaimana kita bisa berdoa menurut kehendak Allah. Ketika kita bertumbuh, matang dalam bertumbuh, ya walaupun belum matang, pikiran kita pun akan mulai bisa dicerahkan. Kita bukan hanya sekedar menyeru nama Tuhan, tetapi kita mulai bisa berdoa dengan kata-kata yang jelas. Lama-lama kita bisa berkata seperti Paulus, aku berdoa bukan hanya dengan rohku saja, tetapi juga dengan akal budiku. Ya, untuk apa? Sebetulnya untuk ya mengekspos kedangkalan orang-orang Korintus yang membanggakan bahasa roh, gitu ya. Ya itulah hari ini pun juga orang-orang yang membanggakan bahasa roh harus sadar bahwa bahasa roh itu adalah tanda kelemahan, artinya akal budimu belum bisa berdoa. Ya, tetapi kita bersyukur ada menyeru nama Tuhan, satu doa bahasa roh yang paling unggul kalau menurut saya ya, menyeru nama Tuhan. Tapi sekali lagi, ya, roh itu membantu kita dalam kelemahan kita, dalam perkara berdoa. Tetapi ini bukan tujuan Allah. Apa yang tadi saya sampaikan, itu baru fungsi daripada doa perbauran yang sebenarnya tujuan Allah tuh ada lagi yang lebih dalam. Ya, dari sekedar menolong kita berdoa, saudara-saudara. Nah, kita masuk ke dalam tujuan utama, ya. Kita masuk ke dalam tujuan utama Allah di dalam pengajaran doa perbauran ini, saudara-saudari. Ya. Di dalam hari pertama, jelas ada perkara tujuan Allah yang harus dirampungkan. Juga di pembacaan hari ketiga nanti Anda pun akan melihat bahwa berdoa itu adalah untuk Allah. Nah, ini juga agak aneh ini. Ya, orang-orang Kristen yang belum di tengah-tengah kita aneh kok berdoa itu untuk Allah. Kalau berdoa untuk manusia, berdoa untuk gereja itu wajar, tapi ini berdoa untuk Allah, saudara-saudari. Sebetulnya itu adalah perkara tujuan Allah. Jadi doa-doa perbauran yang tadi saya uraikan itu ada tujuan Allah, ada maksud Allah. Ya. Bukan berarti Allah kekurangan sesuatu, tetapi kita harus melihat kaitannya itu bahwa doa tidak boleh berpusat kepada diri kita sendiri. Ya. Mari kita coba lihat mengenai fungsi utama. Ya. Fungsi utama inilah yang memperlihatkan tujuan utama Allah. Ya. Apa fungsi utama dari doa perbauran ini, saudara-saudari? Ya. Di dalam Roma 8 ayat 27, ya, saya tadi katakan bahwa saya akan terus berputar-putar di ayat ini. Ya. Jadi dikatakan bahwa Allah menyelidiki hati, saudara-saudari. Ya. Allah menyelidiki hati, saudara-saudari. Kalau di Alkitab bahasa Indonesia itu hati nurani, tapi sebetulnya hati saja. Di situ nggak ada kata nurani di situ ya.
Allah menyelidiki hati, mengetahui maksud roh itu. Apa maksud roh itu? Itu adalah doa-doa roh itu. Ya. Hanya ya, sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin memperlihatkan dulu bahwa kata hati di sini itu kata Yunaninya tuh kardia, ya. Singkat singkat saya sampaikan bahwa kardia di sini tuh sering dikaitkan dengan fungsi jiwa, ya. Contohnya di Markus 2 ayat 6 sampai 8, berpikir di dalam kardia. Itu kan apa? Pikiran. Ya, artinya di dalam kardia itu ada pikiran. Ya, kemudian fungsi emosi pun ada di dalam kardia. Gelisah di dalam hati. Hati di sini kardia. Ya, bergembira. Itu kan fungsi daripada emosi. Hati bergembira, kardia. Bergembira. Juga tekad, ya, menetapkan tekad Daniel di dalam kardianya menurut Septuaginta. Jadi maksud saya, poin saya adalah ketika Allah menyelidiki hati, maksudnya itu dia menyelidiki jiwa, gitu. Karena fungsi daripada kardia yang diterjemahkan hati itu banyak sekali berkaitan dengan fungsi jiwa, ya. Memang enggak, kardia itu bukan suke, bukan jiwa, tetapi sangat erat kaitannya. Jadi poin saya apa? Dalam Roma 8 ayat 27, ketika dikatakan bahwa Allah menyelidiki hati, artinya Allah tuh menyelidiki jiwa. Ya, itu poin saya. Ya, kita bisa pahaminya seperti itu. Mengingat makna kata kardia dan fungsi kata kardia ini. Ya. Untuk apa Allah menyelidiki jiwa? Untuk mengetahui maksud roh itu, saudara-saudari. Ya. Jadi di dalam hati ini tercakup jiwa, ya. Dan yang sangat menarik, saudara-saudari, ketika Allah menyelidiki hati atau jiwa untuk menemukan maksud roh itu, ya. Artinya apa di sini? Artinya roh itu ada di jiwa. Kan begitu. Ini juga ayat yang sangat kuat tentang perbauran antara roh dan jiwa kita. Ya. Roh itu tuh terbaur ke dalam jiwa ketika roh itu berdoa. Memang diawali oleh roh kita, ya, tetapi yang Allah selidiki itu bukan roh yang Allah selidiki. Yang Allah selidiki itu jiwa, ya. Kata Yunani yang diterjemahkan Allah menyelidiki itu menggambarkan tindakan Allah menelusuri, memeriksa, menyelidiki, menggeledah, ya, untuk menemukan sesuatu. Kalau di dalam roh kita sudah jelas, roh kita tuh sudah dipenuhi oleh roh Allah, sudah sempurna. Daging lemah, tetapi roh penurut, ya. Sudah sempurna, tetapi Allah sedang mencari, menggeledah, menyelidiki apakah unsur roh itu ada di jiwa. Ya memang, ya, ayat ini seolah-olah seperti mengatakan bahwa yang Allah selidiki itu adalah maksud roh itu. Tetapi saya melihat ini lebih dalam. Saya melihat ini menyiratkan, saudara-saudari, bahwa Allah menyelidiki wilayah jiwa manusia. Dari kata asli menyelidiki itu, mencoba menemukan sesuatu. Jadi saya melihatnya bahwa ini menyiratkan bahwa Allah itu sedang memeriksa unsur daripada roh itu di dalam jiwa kita. Gitu. Ya, karena
tujuan utama Allah kan memang kita tahu bahwa ekonomi Allah itu adalah Allah berbaur dengan manusia. Ekonomi Allah itu bukan sekedar mengajar kita berdoa karena kita nggak tahu berdoa, bukan itu. Itu hanya keluarannya saja, tetapi secara esensinya ekonomi Allah itu perbauran dengan Allah dan manusia. Jadi ketika Allah menyelidiki, menggeledah jiwa, mencari sesuatu dalam jiwa, sebetulnya Allah sedang memeriksa unsur roh itu yang terkandung di dalam jiwa kita, saudara-saudari. Ya, memang ini jujur saja, ini saya melihatnya seperti itu. Saya melihat ini ayat ini menyiratkan itu, ya, bahwa yang Allah inginkan itu kadar daripada roh itu. Nah, inilah fungsi roh itu berdoa sebetulnya. Tujuan utamanya itu. Bukan hanya sekedar mengabulkan doa-doa. Oh, kalau doa kita sesuai dengan kehendak Allah, maka dikabulkan. Bukan hanya itu. Tetapi fungsi utamanya ketika kita mulai ya merasakan beban roh itu. Kita mulai merasakan roh itu berdoa di dalam diri kita. Lalu kita mendoakan doa itu seperti Elia berdoa dengan doa. Maka roh itu mulai menyebar ke jiwa. Saudara-saudari, itulah tujuan utamanya. Perbauran roh itu ke dalam jiwa. Inilah fungsi utamanya dari roh perbauran. Bukan hanya sekedar apa? Ya, oh karena doa yang dikabulkan tuh harus sesuai dengan kehendak Allah. Jadi aku butuh roh itu supaya doa-doa aku dikabulkan. Itu masih dangkal, saudara-saudari. Ekonomi Allah adalah penyaluran Kristus, membaurkan Kristus ke dalam jiwa. Dan ketika roh itu menaruh beban doa di dalam kita, kita doakan walaupun dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, menyeru nama Tuhan. Apa yang terjadi, saudara-saudari? Roh itu menyebar ke jiwa. Karena Allah menyelidiki jiwa, bukan menyelidiki roh kita. Yang Allah selidiki, yang Allah cari-cari, yang Allah coba geledah, itu jiwa. Saya melihat ini menyiratkan bahwa Allah mendambakan unsur roh itu menyebar ke jiwa. Nanti kita bisa lihat ini di hari yang kelima, saudara-saudari. Tapi mungkin saya tidak bisa sampaikan hari kelima dan keenam pada malam hari ini karena beban saya tuh ini. Ingin ya mengekspos Roma 8, 26, 27 tentang perbauran roh itu melalui doa perbauran. Ya, itulah yang mendasari FKKP mengatakan ya bahwa apa? Semua doa untuk orang. Kelihatannya rohani ya. Anda berdoa untuk orang lain. Anda berdoa untuk urusan-urusan gereja mungkin. Anda berdoa untuk banyak hal, tetapi yang bukan Allah. Itu sebetulnya hanya kulit luar. Hanya kulit luar aja. Ini pembacaan hari pertama mengatakan seperti itu. Doa yang sejati itu adalah doa di mana kita berkontak dan apa? Menghirupnya. Menghirupnya. Apa dari menghirupnya? Menghirupnya itu artinya dari dalam roh menyebar ke jiwa. Itu yang tadi saya tekankan. Allah menyelidiki jiwa, hati itu, untuk menemukan unsur roh itu. Ketika kita berdoa, sebenarnya kita sedang menghirupnya. Soal doa kita dikabulkan atau tidak dikabulkan itu nggak penting, saudara-saudari, nggak penting. Ya, yang penting itu adalah kita menghirupnya, kita menikmatinya, mendapatkannya, dan akhirnya dipenuhi oleh Dia. Inilah fungsi utama dari doa perbauran ini. Ya. Bukan hanya sekedar untuk urusan-urusan, oh kita mendoakan orang, orang itu supaya jadi lebih baik gitu. Enggak, bukan itu. Itu kulit luar, saudara-saudari. Ya. Itulah hal yang luar biasa saya lihat dari Roma 8 ayat 26 dan 27. Nah, sekarang saya juga melihat
ya, di hari ketiga yang membahas tentang doa otoritas. Apa hubungannya doa-doa perbauran dengan doa otoritas? Ya. Artinya ketika Allah terus-menerus dibaurkan melalui doa perbauran, artinya apa, kita menghirup dia terus, dia menyebar ke dalam seluruh jiwa kita, ya. Hasilnya Allah akan mendapatkan otoritas, saudara-saudari. Ya, di garis besar hari ketiga dan keempat ada doa otoritas, doa yang tertinggi, makna yang tertinggi, ya, di rawatan pagi hari ketiga, ya, bahwa makna yang tertinggi dari doa, ya, adalah Allah mendapatkan otoritasnya dan apa? Dan faidah, ya. Ketika Anda terus-menerus berdoa dengan doa-doa perbauran, hasilnya Allah menjenuhi Anda dan Allah mendapatkan otoritasnya. Inilah yang terkandung di dalam frase doa otoritas, saudara-saudari. Ya, di garis besar hari ketiga dan keempat, bahwa doa dengan otoritas itu bukan meminta-minta, bukan, saudara-saudari. Melainkan apa? Melaksanakan otoritas Allah. Seperti Elia itu kan melaksanakan otoritas Allah. Allah ingin tidak ada hujan 3 tahun 6 bulan. Bukan Elia yang ingin. Elia hanya menjalankan doa otoritas itu. Ya, menjalankan kehendak Allah, menjalankan otoritas Allah. Allah berkehendak tidak ada hujan 3 tahun 6 bulan. Elia menjalankannya. Yang dia jalankan itu adalah otoritas Allah. Melalui apa? Melalui doa otoritas. Ya. Bukan Elia yang punya otoritas, bukan, ingat. Tapi sungguh sayang, dulu saya punya anggapan karena ajaran-ajaran kekristenan yang tradisional, saya menganggap, hamba Tuhan itu punya otoritas Allah. Oh, hamba Tuhan itu punya otoritas. Tidak ada manusia yang punya otoritas. Otoritas itu punya Allah. Ya, hamba-hamba Tuhan itu hanya menjalankan otoritas. Kalau Allahnya nggak mau, ya nggak bisa apa-apa sehebat-hebatnya. Oh, hamba Allah. Itulah doa otoritas. Itu otoritasnya bukan otoritas si pendoa. Bukan otoritas Elia. Cuman sungguh sayang, sekarang dalam zaman penyesatan ini begitu banyak orang-orang Kristen menganggap ya beberapa hamba Tuhan itu seperti Allah gitu. Punya otoritas, punya kuasa. Tidak. Ya, hanya seperti Elia melaksanakan ya kehendak otoritas pemerintahan. Ya. Jadi seperti seorang duta besar aja, gimana gitu. Seorang duta besar, misalnya duta besar Indonesia di Amerika. Ya, dia nggak punya otoritas yang dalam arti dari pribadinya. Tidak. Dia mewakili pemerintah. Pemerintah Indonesia yang punya otoritas. Dia hanya mengucapkan kembali apa yang diucapkan oleh pemerintah. Kalau pemerintahnya nggak setuju dengan ucapan si duta besar, maka nggak berlaku. Jadi siapa duta besar? Ya dia hanya manusia biasa, hanya ya di belakangnya ada pemerintah yang berkuasa. Gitu. Jadi ingat, doa otoritas itu bukan manusianya yang hebat, ya. Ya itulah yang membuat kita jadi bisa paham. Nanti di FKKP pun membahas Markus 11 ayat 23-24 ya, tentang doa otoritas. Dikatakan kita itu berkata kepada gunung, bukan meminta gunung pindah. Kalau Anda meminta, tolong gunung pindah dong. Enggak, kita berkata, artinya berkata itu dengan otoritas.
kita berkata, beranjaklah. Sama seperti Elia berkata, jangan ada hujan 3 tahun 6 bulan. Dia perkatakan itu. Kenapa? Karena memang Allah pengen tidak ada hujan 3 tahun 6 bulan. Demikian pula mengenai memindahkan gunung. Memang Allah pengen pindahin gunungnya, bukan kita yang hebat bisa pindahin gunung. Kita hanya menangkap beban di dalam roh. Roh itu berdoa bahwa gunung ini harus pindah. Kita rasakan itu. Akal budi kita yang sudah dewasa bisa memahami itu. Lalu kita mengucapkan kembali kehendak Allah. Hei gunung, pindah. Itu bukan kita yang hebat bisa pindahin gunung, ya, tetapi kalau memang kita memiliki perkataan Allah, memiliki kehendak Allah. Memang Allah ingin gunung itu pindah, gitu. Itu ya, pengajaran otoritas yang mendewa-dewakan manusia yang berdoa itu semua palsu, ajaran palsu. Doa otoritas itu bukan manusianya yang hebat. Tetapi manusia ini menangkap beban roh itu, di dalam rohnya berdoa, berupa beban, akal budinya memahami, lalu dia ucapkan kembali doa roh itu di dalam dirinya. Ini yang mendasari semua semua ayat-ayat tentang mengikat, melepaskan, apa yang diikat di bumi, dilepaskan di surga dan sebagainya. Ya. Nah, itu juga yang tadi saya sampaikan hari ketiga membahas Matius 8 ayat 18 tentang apa yang kita ikat di dunia akan terikat di surga. Sebetulnya kalau teks aslinya itu tuh apa yang kamu ikat di dunia sebetulnya telah terikat di surga. Ya, baca aja teks Inggrisnya. Ya, jadi bukan akan terikat di surga, itu kurang tepat terjemahannya. Apa yang kita ikat di dunia ini telah terikat di surga. Jadi sebelumnya memang surga sudah menginginkannya. Ya, jadi inilah konsepsi dari doa otoritas. Apa hubungannya dengan doa perbauran? Jikalau Anda terus-menerus berdoa bersama roh itu, dengan doa-doa pihak, roh itu terus-menerus dibaurkan, hasilnya ya, kita kan dipenuhi oleh Dia, sehingga doa-doa kita bukan doa-doa kita lagi, gitu. Seperti Elia, doa-doa kita tuh kita berdoa dengan doanya roh itu. Ya sudah pasti ini doa otoritas. Gitu. Ya, hanya sungguh sayang doa otoritas tuh sebagian besar pengajaran di kekristenan itu semuanya itu palsu. Ya. Seolah-olah kalau kita ingin, kita bisa dapatkan itu. Asal kita praktekkan doa otoritas. Makanya kamu harus percaya, kamu harus yakin. Saudara-saudari, kalau nggak ada roh itu, nggak ada keyakinan. Kalau nggak ada roh itu menjenuhi kita, nggak ada iman. Jadi nggak mungkin kita bisa yakin. Gitu. Mungkin ada orang berkata, aku ingin mobil, aku berdoa dengan otoritas supaya aku dapat mobil, aku dapat tanah. Nggak akan yakin kok pasti dia. Di dalamnya pasti ada keraguan. Karena itu bukan roh itu. Iman itu bukan iman kita. Iman itu adalah iman roh itu. Saudara. Nah, baik. Sekarang kita akan melihat ya, mengenai kembali kepada makna tertinggi dari doa. Ya, yaitu apa? Allah mendapatkan otoritasnya dan faedah. Nah, di sini di pembacaan hari ketiga ya, dikatakan bahwa saudara kita berdoa memohon
ya agar dia ditutupi oleh darah adiknya. Dia ingin membagikan sesuatu dari pengalaman pribadi. Seringkali dia merasa kekurangan dalam hal materi, ya dalam hal keperluan pokok, lalu dia berlutut, berdoa, ya lalu timbul pertanyaan, ini doa-doaku meminta kebutuhan materi ini untuk siapa? Untuk diriku sendiri atau untuk Allah? Ya, ada perasaan itu. Sehingga dia tersungkur lalu berkata, ya Allah, ya bila kebutuhan materi ini aku doakan hanya untuk diriku sendiri, ya Allah, ya ya udah nggak usah kasih juga nggak apa-apa. Gitu. Nggak apa-apalah aku miskin, aku lapar. Jikalau aku minta benda-benda materi ini untuk diriku sendiri. Lebih baik aku miskin saja, lebih baik aku lapar saja. Dia tidak mau. Bahkan ketika meminta perkara-perkara materi, hati kita tuh tetap untuk otoritas Allah dan faidah Allah. Ya. Tetapi jikalau aku meminta benda-benda materi ini adalah untuk kepentinganmu, ya, maka Tuhan harus berikan itu kepadaku. Ya. Saya teringat seorang saudara, dia berdoa untuk anak-anaknya, tetapi bukan karena dia mengasihi anak-anaknya. Ya, dia memang mengasihi anak-anaknya, tetapi kasihnya kepada Allah jauh lebih besar. Jadi ketika dia berdoa untuk anak-anaknya, hatinya itu adalah untuk faedahnya Allah. Kalau anak-anakku ke dunia, kalau anak-anakku tidak berfungsi untuk gereja, Tuhan engkau yang rugi, Tuhan. Bukan aku yang rugi. Aku tetap menikmatimu, aku tetap menempuh hidup gereja, tapi engkau yang rugi kalau anak-anakku tidak untuk gereja. Jadi dia berdoa untuk anak-anak, tetapi hatinya tuh bukan karena kasih kepada anak-anak, tetapi karena kasih kepada Allah, dia berdoa ini untuk faidah Allah. Saudara-saudari, kalau bukan roh yang berdoa, sehingga ini menghasilkan doa perbauran, enggak, mana mungkin kita bisa berdoa. Bahkan ketika kita berdoa untuk gereja, saudara-saudari, itu pun juga bukan karena untuk gereja. FKKP berkata, ya, keadaan gereja itu mau panas, mau dingin, mau baik, mau buruk, gereja mau hidup atau gereja mau mati, itu FKKP nanti saudara baca itu dikatakan itu hal kecil. Wah, kaget ya dengarnya. Doa untuk gereja, keadaan gereja mau itu supaya panas, hidup gitu ya. Itu hal kecil. Karena mungkin saja Allah mengatur sesuatu kita nggak tahu. Ya. Jadi bahkan ketika kita berdoa untuk gereja, hati kita tuh untuk faedah Allah, bukan untuk faedah gereja. Saudara-saudari. Kita berdoa bukan supaya gereja kita jadi tambah lebih baik atau dan itu bukan. Itu ujung-ujungnya itu harus ditelusuri ya untuk faedah Allah. Kita harus memeriksa doa-doa syafaat kita. Kita berdoa untuk kepentingan orang lain. Ya, kita memang bukan berdoa untuk kepentingan diri sendiri. Kita berdoa syafaat, tetapi apakah hati kita ujung-ujungnya untuk faedah Allah atau tidak? Ya. Inilah doa yang sejati. Dan sekali lagi, kalau bukan doa-doa yang dibaurkan dengan roh itu di dalam roh kita, ke dalam jiwa kita, mana mampu kita berdoa seperti ini, saudara-saudara. Ya. Kita merasa sudah rajin berdoa, kita merasa rohani, harus bertanya apa doa-doa kita tuh gimana? Masih campur aduk enggak? Ya. Mungkin kita berdoa untuk orang yang
untuk orang yang belum diselamatkan, kita berdoa buat saudara-saudara agar dipulihkan. Tapi untuk apa? Apakah buat manusia supaya dia lebih baik gitu, supaya saudara-saudara lebih baik? Tidak ada hati untuk faedah Allah. Kalau kita berdoa untuk seseorang agar keselamatannya, pemulihannya, itu adalah supaya Allah mendapat faedah. Allah mendapat bahan bangunan. Sehingga Allah melaksanakan pembangunannya, tujuannya itu yang benar. Ya. Dan kalau kita sudah sedemikian, pasti doa kita itu sangat penuh dengan otoritas. Ya. Tapi kalau doa-doa yang masih campur aduk dengan kepentingan manusia, walaupun bukan kepentingan diri sendiri, mana mungkin dia bisa berkata kepada gunung. Ya paling dia bisa mohon-mohon lah gunung supaya menyingkir. Nggak ada otoritas karena masih campur aduk dengan kepentingan manusia. Walaupun bukan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan manusia, kepentingan hal-hal yang bukan Allah, bukan faidah Allah. Hati kita harus kepada otoritas dan faidah Allah. Ya. Itulah yang terkandung di dalam ayat doa baca di hari keempat, ya, bahwa kita harus berkata kepada gunung. Itu nanti kita doa bacakan ayat ini di dalam hari keempat, ya. Nah, saudara-saudari, kembali, ya. Ini soal doa otoritas kan harus ada iman. Dan hampir dikatakan di pembacaan hari keempat bahwa iman itu sebetulnya adalah diri Allah sendiri. Hanya orang yang dipenuhi Allah barulah dipenuhi iman. Ya, karena itu dikatakan di dalam hari keempat, kalau dorong-dorong orang, ya, ayo kamu harus punya iman, kamu harus punya iman, itu sia-sia dikatakan. Makan saja Kristus, minum saja dia, nikmati saja, ya, menyeru nama Tuhan, ya, maka dia akan memenuhi Anda. Ketika dia memenuhi Anda, oh udah pasti iman akan memenuhi Anda. Ya, nggak perlu memaksakan diri untuk beriman, asal Anda terus saja melatih roh, menyeru nama Tuhan seperti yang tadi sudah dijelaskan, bagaimana doa-doa perbauran itu, Allah memenuhi Anda, spontan Anda dipenuhi iman. Dan iman inilah yang membuat doa Anda penuh dengan otoritas. Ya. Nah, kemudian saudara-saudari, ketika memasuki hari kelima, ini agak saya membacanya pertama-tama cukup bingung. Judulnya kan dengan tekun, ya, dalam ministry firman. Tetapi setelah saya baca habis, nggak ada itu perkataan tentang ministry firman. Ya, doa harus mendahului ministry firman. Ya, ini tentang doa kan. Kemudian B, contoh dari ministry firman. Nah, ini saya bingung. Ini contoh dari ministry firman adalah Efesus 3 ayat 17. Ya, sehingga oleh imanmu Kristus tinggal, membuat rumahnya di dalam hatimu. Kok contoh ministry firman perkara Kristus tinggal gitu, seperti kayak nggak nyambung gitu. Saya cukup bingung awalnya. Tetapi sebetulnya ini sangat-sangat nyambung gitu ya. Jadi sebenarnya hari kelima itu sedang membicarakan apa sebetulnya ministry firman itu. Ya. Kita biasanya berpikir, oh ministry firman itu membawakan berita. Tapi bukan itu yang dimaksudkan dengan kisah para rasul ayat pasal 6, bahwa para rasul memfokuskan dirinya dalam doa dan pelayanan firman. Bukan itu sebetulnya. Apa pelayanan firman itu? Pelayanan firman itu melayankan firman. Seperti seorang waiter atau waitress restoran melayankan makanan.
ya, membawakan berita tuh seperti melayankan makanan. Artinya apa? Menyalurkan makanan. Inilah ministry firman. Hasilnya apa? Kristus tinggal di dalam orang-orang yang kita layani. Wow, luar biasa ini. Jadi hari kelima itu definisi ministry firman itu adalah menyalurkan Kristus supaya Kristus membuat rumahnya di dalam setiap orang-orang yang menikmati firman. Inilah saudara-saudari hari kelima, ya. Nanti di hari keenam itu bergerak lebih jauh, ya. Hasilnya itu, ya, kita akan memahami dimensi Kristus, kita akan mengenal kasih Kristus, dan kita akan dipenuhi kepada seluruh kepenuhan Allah. Hasil keempatnya, inilah menghasilkan kehidupan gereja, kehidupan tubuh Kristus. Diawali, ya, dari doa di hari pertama, dan kedua, bagaimana doa-doa perbauran itu, ya, kemudian masuk menghasilkan Kristus tinggal, gitu ya, berumah di dalam jiwa. Hasilnya gereja dibangun. Itu kalau review singkat mulai dari hari pertama sampai hari ke-6. Diawali hari pertama dan kedua tentang doa yang sejati, doa perbauran, kemudian dikaitkan dengan doa otoritas, masuk ke dalam ministry firman, tetapi perkara ministry firman dijelaskan sebagai Kristus yang tinggal, mengalir di dalam manusia, sampai akhirnya menghasilkan hidup gereja. Saudara-saudari, inilah hari pertama sampai ke-6 saya memang lebih banyak membahas hari pertama sampai ke-4, hari kelima sampai ke-6 saya sampaikan barusan dengan singkat, tetapi seperti itulah alurnya, ya. Nah, sekarang silahkan saudara-saudari, bagian saudara-saudari untuk berbagi nikmat. Puji Tuhan, amin. Silahkan. Haleluya. Amin. Ya, kalau Anda benar-benar menikmati, harusnya langsung ya. Jangan biarkan menunggu jeda terlalu lama. Ayo, silakan. Kalau lama-lama berbagi nikmatnya, jadi saya merasa ini beritanya masuk nggak itu. Mari, Amin. silakan. Oh Tuhan Yesus ya, Amin. puji Tuhan. Ya, syukur untuk persekutuan malam hari ini ya saudari ya. Amin. Kita menikmati perkara berdoa. Pada umumnya orang berdoa itu memiliki konsep ya datang kepada Tuhan untuk meminta keperluannya ya, entah sakit atau benda materi atau urusan-urusan ya seperti itu. Ini bagi konsepsi agama ya saudari. Kalau orang yang tidak memiliki agama nggak punya konsepsi berdoa kepada Tuhan karena nggak percaya kepada Tuhan. Tetapi manusia yang memiliki agama pada umumnya memiliki konsepsi datang kepada Tuhan atau dewa-dewa, mungkin seseorang yang dianggap lebih tinggi, lebih berkuasa daripada manusia itu sendiri untuk meminta pertolongan. Tapi pada orang Kristen ya tidak sedemikian ya. Doa yang sejati ternyata melalui berita ministry malam hari ini adalah doa yang dibaurkan dengan Allah ya. Allah harus memiliki faedah dari doa manusia. Jadi melalui manusia berdoa, Allah bisa menggenapkan apa yang menjadi hasrat hatinya. Dan tadi kita
banyak melihat ya bahwa manusia itu sebenarnya tidak dapat berdoa ya, bukannya tidak dapat berdoa tetapi di dalam doanya itu tidak memiliki unsur kehendak Allah ya. Jadi manusia ini lemah ya sebenarnya di dalam hal berdoa, terutama karena tidak memiliki kehendak Allah, tidak mengetahui kehendak Allah. Manusia ini diciptakan bagi Allah, tetapi karena manusia jatuh dalam dosa, jadi di dalam diri manusia bukan untuk Allah ya, tetapi bagi kehendak musuhnya. Bagi orang yang percaya, saudari, yang sudah diselamatkan, menerima Tuhan, seharusnya kita ini hidup menurut kehendak Allah bagi keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Nah, karena tidak mengetahui kehendak Allah, jadi manusia kadang salah paham ya, kenapa doanya tidak dipenuhi oleh Allah, tidak dikabulkan oleh Allah. Nah, inilah jalan ya bagi kita untuk memiliki doa yang berfaedah ya, bukan bagi diri kita sendiri, tetapi bagi Allah ya, saudari ya, dengan jalan terbuka terhadap Allah ya, mengetahui kebenaran ya, dipenuhi dengan firman ya, baru kita mengetahui apa kehendak Allah. Tanpa dipenuhi dengan firman terlebih dahulu, datang kepada Tuhan ya, kita sebenarnya tidak tahu apa yang kita sesuai dengan kehendak Allah ya. Oh Tuhan Yesus, saat ini kita mengetahui ya bahwa berdoa bukan dengan Tuhan, tetapi Allah. Ketika kita menyesap Allah, Allah memberikannya sendiri, juga memberikan kehendak diri manusia ini tidak Allah, dan kehendak Allah bisa menjadi kehendak manusia. Ini yang disebut perbauran ya, doa ya, perbauran ya. Oh Tuhan Yesus ya, ketika Allah berbaur dengan manusia, saudari ya, maka ada satu penjenuhan di dalam jiwa manusia yang dibaurkan ya. Doa perbauran ini yang dimaksud tadi ada roh Allah dibaurkan dengan roh manusia, dan roh Allah di dalam manusia ini mengajarkan bagaimana manusia itu harus berdoa kepada Tuhan ya. Sebenarnya Allah sendiri sudah memiliki doa-doa seperti Elia ya, itu berdoa di dalam doa, maksudnya Allah memiliki doa yang ditaruh di dalam Elia, dan Elia berdoa dengan doa Allah itu ya, sehingga Allah dan manusia ini memiliki satu klik ya, satu konsepsi yang sama ya, melalui kehendak. Oh, doa yang sejati ya, dari hasil daripada perbauran manusia dengan Allah. Allah menjenuhi hati manusia, Allah menduduki, berumah di dalam diri manusia, terutama di dalam hati yang terdiri dari tekad, emosi, dan pikiran ya, ditambah hati nurani. Lalu perbauran ya, Allah menjenuhi seluruh, sehingga Allah menjadi kehendak manusia dan kehendak manusia menjadi kehendak. Inilah yang disebut doa orang Kristen yang sejati ya, saudari ya. Tadi juga ada doa melalui ministry ya. Doa ini ya kadang kita tidak pada prinsip ini ya, kita kadang berdoa atau memberitakan Injil tetapi tanpa terlebih dulu satu dengan Tuhan, karena sudah terbiasa, tersistematis ya. Oh, kita tidak datang kepada Tuhan dulu waktu kita memberitakan berita ya, ministry firman Tuhan. Ini yang menjadi kesalahan ya pada umumnya ya, anak-anak Allah, karena sudah terbiasa tahu berita, harus berdoa seperti apa ya, fasih berbicara, fasih. Ya, terputus lagi. Amin. Saudara Agus boleh lanjut. Ya. Amin. Baik. Ya, Baik. silakan. Ya. Amin. Baik, saya mau tanya. Tadi kan judulnya kan bertekun di dalam doa. Artinya doa yang tidak jemu-jemu memohon kepada Tuhan. Anggap aja ada orang yang sakit, dia berdoa sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, dia tidak mengalami suatu kemajuan kesembuhan. Nah, akhirnya di dalam doanya, dia merasakan setelah berdoa, dia kurang iman. Paling-paling juga nggak dijawab sama Tuhan. Paling-paling ya juga saya masih mengalami sakit. Dan ketika dia mengalami ini, pertanyaan saya adalah, apakah orang ini tidak mengenal sebetulnya Tuhan tidak menghendaki dia sembuh, saudara? Tapi dia masih memohon. Nah, bagaimana sikapnya?
Apakah tetap terus memohon? Karena kadangkala ketika orang sudah jenuh, udahlah paling-paling juga nggak sembuh-sembuh, aku mungkin ya juga akhirnya berujung begini. Ataukah tetap harus tekun, jemu-jemunya kita tetap berdoa? Karena dia tidak tahu tujuan kehendak Allah, bahwa sebetulnya dia memang tidak akan disembuhkan. Bagaimana menurut saudara? Jadi di pemulihan Tuhan itu kan, pemulihan Tuhan itu adalah perkara makan Kristus ya. Amin. Jadi kita harus menolong orang makan Kristus, menikmati Tuhan. Ketika setiap orang makan Kristus, menikmati Tuhan, maka pasti ada iman. Karena Tuhan itulah iman. Tadi FKKP berkata seperti itu. Iman itu sebenarnya Tuhan sendiri. Semakin banyak unsur Tuhan, semakin banyak iman. Nah, hanya bedanya, ya, kebanyakan orang Kristen berpikir kalau saya berkata iman ini tuh artinya iman untuk sembuh. Oh, tidak. Ya, baik tidak sembuh ataupun sembuh, keduanya itu bisa berupa iman. Ketika seseorang menikmati Tuhan terus-menerus, ya, maka bisa jadi dia punya iman bahwa Tuhan berkata, cukup sudah kasih karunia kok. Gitu. Paulus berdoa 3 kali minta kesembuhan. Akhirnya Paulus punya iman bahwa dia sudah tidak sembuh. Gitu. Ya. Watchman ini di penjara pasti berdoa. Tapi akhirnya dia punya iman bahwa dia nggak akan keluar dari penjara. Jadi jangan berpikir iman tuh harus selalu sembuh. Kalau nggak sembuh nggak punya iman. Nah, itulah kedangkalan. Jadi saudara, nikmati Tuhan saja. Kalau ada saudara yang seperti tadi saudara Agus sampaikan, bantu saja dia nikmati Tuhan. Nanti dia akan punya iman. Entah imannya, iman yang menyadari bahwa penyakitnya belum akan disembuhkan atau disembuhkan. Ya, paham saudara Agus ya? Paham, paham. Amin. Oke, makasih saudara. Puji Tuhan. Silakan manfaatkan waktu. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Amin. Ya, saya menikmati Roma 8 ayat 26 ya. Tapi sedikit saya menggelitik perkara tadi pertanyaan saudara Agus. Yaitu di dalam Ibrani 11 ya. Ibrani 11 itu kan bicara tentang pahlawan iman. Tetapi dalam pasal itu ada kesaksian-kesaksian pahlawan iman itu bahwa mereka seolah-olah tidak menikmati apa yang Allah janjikan gitu ya. Padahal mereka adalah pahlawan iman. Nah, sekarang sebenarnya iman itu ketika kita dalam kesulitan kita tetap percaya. Nah, itu. Jadi percaya itu bukan ketika masalah itu selesai ya. Tapi ketika masalah tidak selesai, kita tetap percaya dan menikmati Tuhan. Itu ya. Nah, saya menikmati ini malam hari itu di dalam Roma 8 ayat 26-27 ya, karena ini dipukul beban beratnya banyak di sini ya, di 26 dan 27. Nah, saudara-saudari, saya menikmati di kata di dalam dimulai dari kata sebab kita tidak tahu ya. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Saudara-saudari harus mengaminkan perkataan ini ya, bahwa semua orang tuh nggak tahu berdoa lah gitu ya. Dari ayat ini tuh semua orang tuh nggak tahu berdoa. Tetapi banyak orang berdoa gitu. Nah, jadi menyimpulkan berdoa dalam ketidaktahuannya gitu. Nah, kalau seseorang berdoa dalam ketidaktahuannya ya tentunya tidak akan sampai kepada apa yang dimaksudkan oleh Allah itu sendiri. Tapi puji Tuhan ya, dalam ayat ini juga saya jadi melompat gitu. Kalimat pertama, karena ketidaktahuan itulah demikian juga Roh membantu kita gitu. Jadi itulah tujuan Roh di dalam kita itu membantu ketidaktahuan kita terhadap perkara bagaimana harus berdoa gitu. Jadi berdoa itu harus sesuai gitu.
Nah, roh itu membantu kita supaya artinya kita ketika berdoa itu sesuai dengan maksud dan tujuan Allah melalui doa itu. Tadi sudah banyak dibahas ya, perkara mengabulkan. Banyak orang Kristen menganggap benarnya doa itu adalah terkabulnya satu permintaan gitu. Nah, sangat baik ada contoh itu di 1 Samuel pasal 8 ya, yaitu perkara ketika orang Israel meminta seorang raja. Jadi dalam cerita itu bahwa dikatakan di dalam ayat yang kelima ya, sebenarnya ketika mereka meminta raja, bukan kamu yang mereka tolak katanya gitu kan, tetapi sesungguhnya aku yang sedang mereka tolak. Tetapi raja itu tetap dapat gitu ya. Nah, artinya bahwa ukuran daripada doa itu yang sesuai itu bukan karena doanya itu terkabul gitu ya. Nah, tadi sudah banyak disampaikan bahwa apa sih tujuan atau dan maksud dari doa itu. Nah, tadi di awal sudah dikatakan bahwa Allah berbaur dengan manusia. Ekonomi Allah ya. Allah tersalurkan, memenuhi. Nah, saudara-saudari, jadi dari perkara doa itu tujuannya sebenarnya bukan untuk mendapatkan permintaan-permintaan yang terkabul. Jadi yang saya nikmati perkara doa itu adalah bagaimana Allah mendapatkan jalan untuk tersalurkan ke dalam kita. Dan memang jalannya adalah melalui doa. Nah, roh itulah yang membantu kita berdoa untuk menghasilkan maksud dan tujuan itu, gitu. Yaitu Allah tersalurkan. Ya, puji Tuhan ya, kemarin kita sudah beberapa minggu ini kita menikmati dan mengalami Kristus supaya Kristus terekspresikan ya. Nah, kan tujuannya itu Kristus terekspresikan melalui mengalami dan menikmati. Jadi doa itu sebenarnya perkara mengalami dan menikmati Kristus sehingga Kristus terekspresikan. Ya tadi kalaupun kita doanya terkabul tapi Kristus terekspresikan itu mustika ya. Sebenarnya itu menjadi sebuah kesaksian. Kalau Paulus gara-gara tidak terjawab duri dalam dagingnya, dia berkata, justru aku lebih suka dalam kelemahanku. Karena dalam kelemahanku lah kuasa Kristus semakin sempurna, menjadi sebuah kesaksian dalam kelemahannya itu. Kalau Paulus bisa hebat dalam tanda kutip ya melayani itu dengan durinya diangkat dalam daging, itu nggak menjadi kesaksian saudara-saudari, karena memang dia orang yang hebat gitu. Tapi ketika pelayanannya dia berkata bahwa aku lebih berjeri lelah di atas mereka dalam kelemahan yang dia miliki, itu kan luar biasa. Dan itu artinya bahwa Kristus yang memang dimuliakan. Karena memang dia dalam kelemahan itu, karena durinya tidak diizinkan keluar dari tubuhnya. Ya puji Tuhan, saya sangat menikmati perkara ini ya. Jadi justru ke dalam doa itu banyak orang yang tidak tahu, tetapi banyak orang dalam ketidaktahuannya berdoa. Nah, seharusnya kan yang terbaik adalah kita tahu dulu gitu ya. Nah, puji Tuhan ya, kita mungkin nggak akan pernah tahu tentunya dalam perkara doa, tetapi ada roh itu yang membantu. Nah, artinya kita harus terdorong, ya dipaksakan boleh dikatakan, waktu kita berdoa, berdoalah di dalam roh gitu. Karena sampai kapanpun orang itu nggak akan pernah tahu bagaimana berdoa. Saya sih menyimpulkannya dari Roma 8 ayat 26 itu nggak akan pernah tahu sampai kapanpun manusia terhadap perkara berdoa. Tetapi puji Tuhan ya, khususnya orang diselamatkan itu memiliki roh itu yang akan memberitahu bagaimana kita harus berdoa. Berdoa yang sesuai, yang memuaskan Allah. Ya, tidak hanya sekedar dua arah ya, tapi Allah yang berdoa kepada Allah itu sendiri, yang memuaskan Allah, bukan hanya sekedar memuaskan kita. Puji Tuhan, roh itu yang membantu. Nah, saudara-saudari, malam hari ini sih bagi saya dorongannya tuh apa yang harus kita lakukan kan dalam perkara berdoa. Ya jangan berdoa lagi dalam diri kita, karena sampai kapanpun kita nggak akan pernah tahu bagaimana kita harus berdoa. Tapi berdoalah di dalam roh. Waktu berdoa di dalam roh, roh itulah yang akan menuntun ya kepada perkara doa yang sesuai dengan maksud dan tujuan Allah itu sendiri. Puji Tuhan ya, semoga Roma 8:26 ini terus mengingat saya pribadi ya, mengingat kita semua. Jadi saya sih hanya dikesankan oleh kebenaran ini, oh Lukas, kamu tidak lagi boleh berdoa oleh dirimu sendiri, karena sampai kapanpun kamu nggak akan pernah tahu cara berdoa yang tepat lah, kalau bahasa sederhananya gitu. Cara doa yang sesuai dengan kehendak Allah itu nggak akan pernah tahu sampai kapanpun, karena itu yang firman Tuhan katakan.
bagaimanapun kita nggak pernah tahu bagaimana kita harus berdoa sampai kapanpun. Hanya Roh itu yang tahu kita harus berdoa bagaimana. Karena itu kita harus berdoalah di dalam Roh. Nah, implikasinya kan harus ke situ ya, berdoa di dalam berarti. Tadi saudara kita menyampaikan ya menyeru, tapi menyeru jangan seperti mantra ya. Belum menyeru itu kita melibatkan Roh itu berdoa dengan keluhan-keluhan kita sendiri. Ini keluhan apa sih? Nggak apa-apa. Tapi justru kita sedang berdoa yang sesuai waktu dalam keluhan itu. Nah, itu kan yang terpenting ya saudara-saudari. Puji Tuhan, itu yang saya nikmati saudara dari apa yang sudah dibagikan pada malam hari ini. Puji Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Silahkan. Amin. Terus, amin. Kalau kita baca judul besar di buku ini ya, selama mungkin sebulan ke depan ini, ministry firman dan penyaluran Allah bagi ekonomi Allah. Ya, tetapi didahului dengan bertekun dalam doa dulu ya. Dan kalau di sini tuh dikatakan sebelum memulai ministry firman ya tentu harus diawali dengan doa, saudara-saudari ya. Kita harus doa harus mendahului ministry firman ya di hari kelima ya, dengan tekun dalam ministry firman ya, tekun dengan doa dan ministry firman bagi ekonomi Allah. Kalau kita ini sebagai anak-anak Allah ya tentu tahu ya, napas dari orang Kristen ini adalah doa ya. Ketika kita berdoa maka ini adalah satu pengakuan bahwa kita menyangkal diri kita ya, bahwa kita tidak mampu ya dalam melakukan apapun ya. Makanya kita berdoa memohon kepada Tuhan ya. Bahkan di sini kalau kita katakan ya, kita baca ya di hari kedua ya di nomor 4-nya di garis besar ya. Doa-doa itu adalah ya, doa itu adalah kita mengontak Allah, menghirup Allah, menyerap Allah, dipenuhi oleh Allah ya. Kita tuh harus memiliki doa-doa yang sedemikian gitu ya. Nah, kalau kita memiliki doa-doa yang sedemikian ya, itu dikatakan adalah menjadi doa sejati, maka kita nanti akan menjadi pemenang-pemenang yang berdoa sehingga kita memiliki doa otoritas ya. Bukan lagi doa-doa yang melalui ya perantara yang memohon kepada Tuhan tolong ini, tetapi kita langsung kepada sang objek ya. Ini kalau kita lihat nanti ada di hari keberapa ini ya, yang langsung berbicara kepada gunung ya saudara-saudara ya. Memang ini tahapan doa ini maju ya. Ini juga perkara berlatih bagi saya ya. Dengan kita berdoa saja ini sudah satu penyangkalan diri bahwa memang kita tidak mampu ya. Kemudian kalau kita terus berlatih berdoa ya, berarti berdoa karena ini kan namanya napas ya. Napas orang Kristen, saudara-saudari ya. Kita berkata-kata kepada Allah ya. Kalau kita ini kan sudah ada rohnya, roh Allah di dalam kita. Karena kita semua ini, yang di sini kan saya aminkan ya, sudah orang-orang yang tertebus ya. Orang-orang yang percaya, sehingga di dalam batin kita ini sudah ada roh Allah ya. Makanya kalau kita berdoa, saya percaya ya. Ketika kita menyuruh nama Tuhan, maka itu sebetulnya sudah ada perbauran. Kontak ya, roh Allah dengan roh kita ya. Allah berdoa bersama kita, kita berdoa bersama Allah ya. Tetapi Allah harus sebagai sang pemerakarsanya ya. Apa yang perlu didoakan. Sementara kita ini ya dipakai sebagai medianya ya. Mulut kita berkata-kata, tetapi sebetulnya roh itulah ya yang pemerakarsanya ya. Bagaimana doa-doa yang diperkenan oleh Allah. Tadi ketika seorang saudara juga yang mengatakan ada orang yang sakit kemudian berdoa memohon penyakitnya sembuh ya, tetapi kok nggak sembuh-sembuh, apakah perlu berdoa terus? Ya boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja kan tadi sudah dikatakan bahwa doa ini adalah penyangkalan diri, artinya kita tidak mampu ya. Mungkin kita juga tidak mampu untuk mengemban penyakit itu ya, karena dengan sakit badan saudara-saudari sangat tidak nyaman kan, baca firman juga nggak nyaman ya, mau bersidang nggak bisa ya, jadi sah-sah saja menurut saya ya. Kalau Tuhan nggak mengabulkan juga, tetapi kita minta terus ya. Tapi nanti ada di satu titik memang ya, ada perasaan hayat roh berbicara seperti Rasul Paulus kan. Cukuplah kasih karuniaku ya, justru dalam kelemahanlah ya kuasa Tuhan semakin ternyatakan ya. Kalau kita mengenal ayat itu, nanti ayat itu menjadi rema ya, sesuai dengan kondisi kita yang ketika kita membicarakan meminta Tuhan kok nggak disembuhkan ya, kita teringat satu logos ya,
firman yang dikatakan seorang Rasul Paulus. Oh, ternyata memang ada diizinkan Tuhan ya untuk penyakit ini tidak disembuhkan yang saya emban ini ya, supaya kuasa Allah semakin ternyatakan. Jadi kita pentingnya membaca firman-Nya, mengingat ayat-ayat ini itu ya, walaupun mungkin alamat tepatnya kita tidak ingat karena kita memang tidak mungkin kita mengingat ayatnya dari mana ya, tetapi perkataan-perkataan dari firman inilah yang tinggal di dalam kita, karena perkataan firman ini hidup ya. Nah, kita mengingat ayat yang ditulis Rasul Paulus, oh benar ya, artinya memang ini diizinkan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Jadi kita kan sedemikian ya. Jadi memang perlu berlatih ya saudara-saudara ya, perkara berdoa ini bagi saya, karena ini adalah memang napas orang Kristen. Yang namanya napas kalau berhenti berarti meninggal, benar nggak ya? Kita juga kalau berhenti berdoa berarti kita juga mati rohaninya ya. Nah, inilah langkah awal ya, kita berlatih berdoa, kemudian nanti kita mengalami doa-doa seorang pemenang, yaitu doa otoritas ya. Akhirnya kita akan mengalami Kristus terus berhuni di dalam kita, karena kan salah satu definisi doa tadi menyerap Allah. Kalau diserap terus kan artinya jadi penuh. Akhirnya dia berumah di dalam kita. Nah, kalau dia sudah berumah di dalam kita, nanti persona dialah nanti yang terus penuh di dalam kita ya. Akhirnya ya, kalau persona Tuhan ada di dalam kita ya, maka kita akan persona kita pun akan terpancar, yaitu diri Tuhan itu sendiri ya. Melalui persona kita yang terpancar, yaitu persona Tuhan ya, karena sudah penuh ya. Ini tuh akan menjadi ministry firman ya. Ekspresi kita juga ministry firman ya, penyaluran firman kepada orang lain ya. Makanya tadi dimulai dengan doa ya, baru meministrikan Allah kepada orang lain ya. Saya sungguh aminkan sekali ini saudara-saudari ya, bertekun dalam doa dan berarti terpisah ya. Bertekun dalam doa berarti doa dulu baru pelayanan firman. Berarti ini doa ini jangan main-main. Ini adalah satu hal yang penting ya bagi orang Kristen untuk melakukan apapun ya, terutama untuk pelayanan firman. Jadi puji Tuhan ya untuk berita ini ya. Doa ini adalah memang sudah kita tahu ya, menyerap ya, kita berkata-kata dengan Tuhan juga boleh. Kompleks ya, definisinya itu kompleks gitu ya. Walaupun di sini memang ada beberapa saja yang ditulis mengontak Allah, menghirup Allah, menyerap Allah, dipenuhi Allah ya. Kemudian kalau kita masuk lagi lebih lanjut ada doa otoritas, doa mengikat ya. Kalau doa gereja itu kan mengikat, melepaskan. Jadi kompleks gitu ya. Tetapi bagi saya kita mari berlatih ya berdoa ya. Tidak ada yang tidak bisa berdoa. Masa berkata-kata tidak bisa ya kepada Tuhan ya, Tuhan ampuni aku Tuhan. Datanglah hadiratmu, itu juga sudah berdoa, namanya berkata-kata kepada Tuhan ya, belajar membuka mulut ya, belajar melatih roh, menyeru nama Tuhan, maka nanti kita akan sudah terbiasa memiliki penghidupan yang berdoa, akhirnya kita bisa melayani Allah ya, melayani firman-Nya kepada orang, melayankan firman kepada orang lain. Puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya. Mungkin satu orang lagi kalau masih ada, silahkan. Baik, jadi Amin, silahkan. Ya, Silahkan. Siapa jadi saja? tadi ada. Ya baik, jadi definisi doa ini adalah menyadari bahwa kita bukan apa-apa ya. Dan itu artinya kita berdoa ya. Dan di sini berdoa ini adalah mengontak Allah, menyerap Allah ya. Dan hasilnya ya Allah dan kita berbaur ya. Dan doa-doa yang sejati ini adalah diawali oleh Allah ya, dimulai oleh Allah, dan yang menjamah Allah ya, kita harus doa yang paling tinggi di sini adalah doa otoritas ya. Doa ini adalah jenis doa yang digambarkan oleh Yesus dalam Matius 18, yaitu doa mengikat. Doa ini dengan otoritas ini mendoakan doa dalam Markus 11, yaitu sudah menerima, bukan akan menerima, dan sudah terlaksana ya. Kita harus mempunyai iman sedemikian, sudah terlaksana, dan sudah percaya bahwa Allah bisa
Kita percaya Allah itu telah melakukan ini doa otoritas. Jadi Allah itu memberi amanat seperti itu demikian. Kita mendoakan menurut amanatnya. Jadi gereja bisa memiliki doa otoritas demikian, memiliki iman yang penuh ya, dan seturut kehendak Allah. Ya, doa otoritas ini berkaitan dengan pemenang ya. Para pemenang, setiap pemenang harus belajar untuk berbicara kepada gunung. Kita bisa berbicara mungkin masalah-masalah gereja ada masalah yang sulit diselesaikan. Kita bisa mendoakan, Tuhan, aku tidak setuju ada masalah ini. Kita tidak memohon Tuhan, kita dengan otoritasnya bersatu dengan Tuhan, maka Tuhan akan menghormati doa-doa yang otoritas. Tapi kalau doa kedudukan kita salah, doa otoritas ini juga saya pernah baca itu bisa menghina Tuhan ya. Jadi kedudukan kita harus tepat. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Baik, saudara-saudari, kita tutup di dalam doa ya. Amin. Amin. Mari kita open mic, kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih buat terang firman-Mu Ya. Amin. mengenai doa. Amin. Terima kasih untuk roh itu di dalam kami. Amin. Terus membaurkan diri-Mu ke dalam kami. Amin. Dan melalui doa kami akan mengalami terus perbauran ini. Amin. Sehingga kami dipenuhi oleh diri-Mu. Amin. Ekonomi-Mu terlaksana. Dan yang terpenting adalah Tuhan, kami mendapatkan diri-Mu, kami menghirup diri-Mu melalui doa-doa. Amin. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur padamu Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati pembacaan LKP kami sepanjang minggu ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Terima kasih, saudari. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin.